Salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya untuk bersama-sama kita merenungkan sabda dan kebenaran firman Tuhan, di mana hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Untuk itu marilah kita siapkan bacaan kitab suci kita yang hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa menyiapkannya terlebih dahulu, dan jangan lupa berdoa memohon hikmat Tuhan. Panjenengan baca, lalu kembali bersama-sama dengan saya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta atau hari ke-50 diperingati oleh orang-orang Ibrani pada waktu itu sebagai hari perayaan atau pesta panen. Mereka bersyukur atas karunia yang begitu limpah yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Dan mereka semua berkumpul di Yerusalem. Di dalam ayat yang kelima dikatakan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka berkumpul untuk merayakan hari di mana Tuhan memberkati mereka. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tepat pada waktu itulah, pada hari yang sama, pada waktu orang-orang merayakan Pentakosta, murid-murid Yesus berkumpul di sana, orang-orang percaya berkumpul di sana. Ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul di sana pada waktu itu ketika bersama-sama dengan orang-orang Ibrani dari seluruh kota yang berkumpul di Yerusalem. Orang-orang percaya, murid-murid Yesus berkumpul juga di sana. Dan tepat pada waktu itulah Tuhan Yesus menepati janjinya. Ketika sebelum dia terangkat ke surga, Yesus berkata akan memberikan Roh Kudus, dan disitulah Roh Kudus dicurahkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya gereja seringkali memaknai peristiwa turunnya Roh Kudus ini dengan begitu meriah, menghiasi gereja dengan hasil panen, dengan buah-buahan, dan dihias begitu rupa, disambut begitu rupa, karena peristiwa perayaan Pentakosta ini memang bersinggungan dengan akar budaya, akar tradisi, di mana memang pada waktu itu orang-orang sedang merayakan pesta panen. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat yang sama saya sudah katakan tadi bahwa Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan. Dan sekarang saya dan saudara menikmati penyertaan Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Apa arti pentingnya? Apa maknanya bagi kehidupan kekristenan, bagi saya dan saudara pada saat ini? Marilah kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam pasal sebelumnya. Pasal 1 ayat 8 adalah catatan tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum Pentakosta, Yesus berkata begini kepada murid-murid yang pada waktu itu menyertai Yesus pada saat terangkat ke surga. Ayat 8 pasal 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam janjinya, ketika kamu menerima Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan itu terjadi pada hari Pentakosta, di ayat-ayat yang kita baca yang menjadi dasar bacaan kita pada saat hari ini. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Jadi ketika Roh Kudus diberikan kepada murid-murid, ketika Roh Kudus berdiam dalam kehidupan saya dan saudara hingga saat ini, orang yang didiami Roh Kudus, orang yang menerima Roh Kudus akan menerima kuasa. Kuasa seperti apa? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata kuasa di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru disebut dengan dunamos. Nah, dari kata dunamos inilah kemudian berkembang menjadi begitu banyak istilah. Ada dinamika, ada dinamit, ada dinamo, yang semuanya memiliki akar yang sama, yaitu dunamos, yang artinya adalah
kekuatan atau tenaga atau sesuatu yang menggerakkan, maka di sini diterjemahkan dengan kuasa. Kemudian ketika kita hubungan dengan kata dinamika, itu menjadi arti sebuah semangat, sebuah kegerakan. Maka ketika Roh Kudus turun ke atas orang percaya, itu membawa sebuah semangat, membawa sebuah kegerakan yang mengubahkan kehidupan orang. Kita bisa lihat dari kehidupan para murid. Saudara bisa membayangkan, saudara bisa melihat bagaimana para murid pada waktu itu mengalami krisis yang luar biasa pada saat Tuhan Yesus mati. Lalu pada saat mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yang pada waktu itu memang sudah mengajarkan kepada mereka bahwa Yesus akan mati dan kemudian meninggalkan mereka naik ke surga. Nah, saudara-saudara, dalam situasi yang seperti itu, ketika Roh Kudus sungguh-sungguh benar-benar turun dan dicurahkan atas mereka, ada titik balik kehidupan murid-murid, di mana kemudian mereka memiliki keberanian, di mana mereka kemudian memiliki semangat yang luar biasa untuk memberitakan Yesus yang bangkit itu. Kita bisa melihat ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid, mereka kemudian diberi kemampuan, diberi kekuatan, diberi kuasa, diberi kepandaian untuk berbicara dengan bahasa-bahasa orang-orang dari seluruh penjuru kota, penjuru negeri, penjuru bangsa yang pada waktu itu berkumpul di Yerusalem. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Saudara-saudara, dengan dunamos, dengan kuasa, dengan semangat, dengan kekuatan, dengan karunia yang diberikan Allah melalui Roh Kudus ini, murid-murid dimampukan mengerjakan tugas pewartaan, memberitakan Yesus kepada semua bangsa yang pada waktu itu orang-orang berkumpul di Yerusalem dari segala bangsa. Kita juga bisa melihat bagaimana kemudian Petrus berdiri, lalu bangkit, lalu berkhotbah, begitu rupa menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang-orang pada waktu itu. Di dalam pasal yang kedua, ayat 14, sampai dengan ayat yang ke-47, ayat 40, Petrus begitu luar biasa berkhotbah dan ribuan orang bertobat karena pemberitaan Petrus. Kita juga bisa melihat bagaimana gereja lahir dari karya, dari pekerjaan, dari pemberitaan para rasul yang pada waktu itu diberikan dunamos, diberikan kuasa, diberikan kekuatan dari Allah untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa melihat bagaimana mereka juga diberikan tugas pewartaan. Ini yang kedua, apa makna dari turunnya Roh Kudus itu bagi kehidupan saya dan saudara. Mereka diberi tugas pewartaan. Kuasa yang diberikan kepada mereka itu disertai dengan tanggung jawab, yaitu kamu akan menjadi saksiku, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa yang diberikan kepada orang percaya, kuasa atau dunamos melalui Roh Kudus itu yang memampukan kita semua untuk melakukan pekerjaan itu, disertai dengan tanggung jawab, yaitu untuk melakukan tugas pewartaan kepada semua orang. Secara sederhana, saya dan saudara diberi tanggung jawab untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi karya Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Benar, saudara, kalau juga hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus yang kita maknai sekarang ini juga sering dianggap sebagai hari lahirnya gereja. Karena pada waktu itulah firman Allah diberitakan, berita kesukaan, berita keselamatan diberitakan kepada segala bangsa. Orang-orang percaya menjadi saksi, mereka menjadi pewartaan yang hidup bagi
orang-orang pada waktu itu atas kasih karunia Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan jemaat dibangun, jemaat dibentuk, gereja berdiri di mana-mana oleh buah pemberitaan para rasul yang diberi kuasa, yang diberi dunamos, dan itu disertai dengan tanggung jawab untuk memberitakan firman Allah sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara pada saat ini? Kita semua adalah orang-orang yang telah diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa, yaitu penyerta atau kemudian pribadi yang menyertai saya dan saudara, yaitu Roh Kudus. Pribadi yang dikaruniakan oleh Yesus sendiri, yang diminta kepada Bapa pada saat Yesus mau naik ke surga, dan itu sekarang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah sebabnya mari kita menghayati, mari kita menyadari bahwa panjenengan dan saya diberi kuasa, diberi dunamos, diberi semangat, diberi kekuatan untuk mengerjakan kehidupan ini. Tetapi persoalannya ketika kita melihat masih ada begitu banyak orang Kristen, orang percaya yang tidak bersemangat, orang percaya yang putus asa, orang percaya yang biasa-biasa saja menjalani kehidupannya. Bahkan orang percaya yang kemudian terjatuh, orang percaya yang kemudian terhilang, orang percaya yang kemudian tidak pernah bisa bangkit ketika dia terjatuh, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin mereka tidak menyadari bahwa kuasa itu diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, atau mungkin kehidupan mereka tidak diserahkan sepenuhnya kepada Roh Kudus. Bukankah Rasul Paulus juga berkata, hiduplah di dalam Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Barangkali kita yang lebih mengikuti keinginan daging. Apakah dengan demikian Roh Kudus tidak berkuasa sehingga saya dan saudara tidak dipimpin Roh Kudus? Tidak demikian. Panjenengan dan saya saja yang kemudian tidak menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Panjenengan dan saya saja yang tidak menyerahkan diri pada kehidupan dalam pimpinan Roh, tetapi lebih memilih untuk dikuasai daging. Maka jika demikian, kita tidak akan pernah bisa merasakan dunamos, tidak pernah bisa merasakan kuasa, tidak pernah bisa merasakan semangat yang diberikan Allah kepada saya dan saudara di dalam Roh Kudus itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah makna Roh Kudus, mana pencurahan Roh Kudus bagi saya dan saudara. Kita diberi semangat, kita diberi kuasa untuk mengerjakan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka sekali lagi, hiduplah di dalam Roh. Serahkanlah diri kita pada pimpinan Roh Kudus. Jangan menyerahkan diri pada kehidupan duniawi. Jangan menyerahkan diri pada keinginan daging yang menyesatkan. Demikian juga kemudian saya dan saudara mendapatkan tugas atau tanggung jawab dari kuasa itu, yaitu untuk mewartakan kasih karunia dan kasih setia Tuhan Yesus di dalam kehidupan semua orang. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Tuhan memberkati dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara semua. Amin. Haleluya.